Hao. Kita jumpa lagi di pelajaran bahasa Mandarin. Kita akan bahas dialog antara seorang anak dengan ayahnya tentang huruf bahasa Mandarin. Bagi yang ada buku terbitan IPB Publisher Singapura, silahkan dibuka halaman 66 ya. Judulnya adalah Hanzi Zhen Yu Qi. Nah, ini nggak nampak, sorry ya. Hanzi Zhen Yu Qi, bahasa Mandarin atau huruf Mandarin itu sangat menarik ya. Oke, langsung saja kita lihat Hanzi Zhong Bao Hanzi Xi Duo Yu Qi de Gusi. Nah, di dalam huruf Mandarin ya, ini kata pengantarnya ya, itu mengandung banyak cerita yang menarik ya. Jadi ada asal usulnya. Piauxian le kuren te zihui. Jadi itu menunjukkan kebijaksanaannya orang zaman dulu ya. Tu ke wen xiang yi xiang. Nah, kalian boleh membaca wacana ini kemudian berpikir-pikir. 文章中提到的这些汉字都有哪些意思？ 文章中itu di dalam wacana itu mengangkat tema-tema dari huruf Mandarin yang memiliki arti yang mana ya. 我们已经学过不少汉字. Kita sudah mempelajari huruf Mandarin yang tidak sedikit ya. 你还知道哪些有趣的汉字? Apakah kamu tahu huruf Mandarin mana yang menarik? Ya, 和同学一起交流. Kemudian sharing kepada teman-teman ya. Baiklah, ini percakapan antara erze, anak dengan papa, ayahnya ya. 爸爸多字是怎么来的? 爸爸多字 ini huruf ya, huruf dari tuo ini sezemelai itu bagaimana datangnya atau berasalnya dari mana. Ni genji tuo zi de zi xing. Nah, kalau kamu berdasarkan huruf tuo ini ya, berdasarkan bentuk ya, bentuk huruf dari tuo ini, suo suo kan na tuo jiushi liang ge. 说说看. Nah, saya ulangi, 你根据多字的字形说说看. Nah, kamu berdasarkan huruf tua ini bentuknya, kamu berdasarkan bentuk huruf tua ini, kamu coba lihat dan katakan seperti itu ya. Kemudian si anak ini kemudian dia melihat huruf tua ini ya. Si anak berkata, 多才开就是两个西. Nah, 多才开就是两个西. Nah, kalau huruf tua ini itu dipisahkan ya, dipisahkan atau dibelah, maka akan menjadi dua huruf si. Nah, si ini artinya malam ya. Jadi nah tuo, kalau tuo itu saja artinya banyak ya. Kalau hanya satu huruf si ini itu artinya malam. Nah tuo jiushi liang ge ye wan de yisi. Nah tuo, nah kalau begitu tuo ini itu adalah artinya adalah dua malam ya, dua malam, malam hari ya. Artinya adalah dua malam. Tuo zi sui ran si yu liang ge shi. Nah, tuo ini, huruf dari tuo ini, walaupun itu berasal dari dua huruf si, ya, atau gabungan dari dua huruf si ini, tan si penlai de isi qie si rou. Nah, tetapi huruf si ini pada mulanya, pada dasarnya itu, artinya itu adalah daging. Daging, rou ini daging. I 这是怎么一回事? Nah, kenapa bisa begini ya? Kenapa bisa begitu ya?
自得从原始人的生活说起. Nah, kalau yang ini itu berasal ya bisa dibicarakan dari kehidupan orang pertama dulu atau orang purba dulu ya. 原始人总是一起捕鱼打猎. Jadi orang zaman dulu atau orang purba dulu selalu saja bersama-sama mencari ikan, ya, menangkap ikan dan berburu. Palie berburu. Tamen pa pu tao de yi. Dah, mereka membagi pu tao de yi, ikan yang tertangkap itu ya. He ta tao de lie, dan hasil buruan ya, hasil buruan yang didapatkan ya, talie itu berburu. Jadi ta de lie u ya, hasil buruan itu tou cie chen ikwai de. Jadi itu kesemuanya itu dipotong menjadi sepotong demi sepotong ya. Nah, seperti ini. Ping jin fen ge mei ge ren, dan bagi rata. Ya, dibagi sama rata ke setiap orang ya. 如果一个人分到2块肉, apabila seseorang membagi menjadi 2 potongan daging ya, 就会把2块肉堆放在一起, maka dia akan menumpuk ya, menggabungkan 2 potongan daging itu bersama-sama. Nah, seperti ini contohnya ya. 古人就依据这种情况. Jadi orang zaman dulu ya itu selalu berdasarkan keadaan demikian ya, kondisi seperti ini. 找出了多字, kemudian ya berhasil ya, berhasil menciptakan huruf tuo ini. Liang kuai zhou jiu tuo. Jadi 2 potong daging itu adalah tuo ya. 如果3、4块不是更多吗? Jadi kalau dia itu 3 sampai 4 potong, bukankah itu huruf si ini harus banyak ya, huruf tuo ini harus banyak, bisa jadi 5 atau 6 dari si ini. Tidak cukup 2 ya kan? Ini di sini kan ada 2 si-nya ini ya kan? Nah, jadi papanya mengatakan, yao shi yong zeyang de fang fa biao shi duo. Nah, apabila mau menggunakan cara ini untuk mengungkapkan sesuatu yang banyak itu, na jiu hui mei wan mei liao, maka itu tidak akan bisa habis. Kita bayangkan saja ya. Ya, kalau daging kita buat apa tadi? Tuo tambah tuo lagi ya, kalau 100 berarti harus ditulis 100 kan, nggak mungkin ya kan. Nah, jadi ayahnya mengatakan ya tidak akan bisa habis. Nah, jadi huruf Mandarin ini lebih bisa dibilang sebagai simbol ya, atau perwakilan saja ya. Kuren cao zi hai shi, kuren cao zi, orang zaman dulu itu menciptakan huruf ya, hai shi jin liang yung jiandan de fang fa. Nah, orang zaman dulu menciptakan huruf masih juga dengan sekuat tenaga ya, sekuat tenaga menggunakan cara yang sederhana saja ya, menggunakan cara yang sederhana agar orang bisa mengerti. Biru umpamanya begini ya, pa liang ke mu he zai iqi. Ada huruf namanya mu. Mu ini artinya kayu. Jadi menggabungkan he zai iqi, menggabungkan huruf mu itu ya menjadi satu. Nah, kemudian cao cu le lin, maka dia akan menjadi huruf lin seperti ini. Nah, mu ini kayu. Jadi lin ini apa? Lin ini pepohonan ya, pepohonan. Pohon-pohonan ya. Jadi banyak pohon. Jadi kita lihat di sini, ini walaupun cuman 2 buah kayu, bukan berarti artinya 2 buah kayu, pepohonan itu banyak ya kan.
Pepohonan itu bisa puluhan sampai ratusan pohon sampai ribuan pohon. Nah, jadi arti di sini kayu, ini pepohonan. Nah, kemudian piao se chen pian de sumu. Nah, jadi ini mengungkapkan bahwasannya ada satu hamparan ya, satu hamparan pepohonan atau pokok kayu ya. Rukuo cai cia ikemu. Nah, kalau ditambah satu mu lagi ya ada hurufnya seperti ini. Lin ya, lin. Nah, kalau ditambah satu huruf mu lagi, ciu chen le sen, maka dia akan berubah menjadi huruf begini, namanya sen. Sen lin te sen. Nah, sen ini artinya apa? Artinya hutan rimba. Nah, kalau di sini tadi kayu dan di sini pepohonan, di sini hutan rimba, ya. Sinrong sumu hentuo, dan ini mengungkapkan bahwasannya pepohonan itu sangat banyak. Nah, jadi kok di sini cuma 3? Ya, mana bisa kita hitung ya pohon-pohon yang ada di hutan. Ada ratusan, ribuan, kita nggak bisa ngitung. Jadi 3 ini mengungkapkan adalah yang terbanyak. Tapi bukan berarti 3, enggak. Ya, ini yang paling banyak seperti itu ya. Ni hainan xiang tao na xie zi ne. Kamu masih mau berpikir huruf yang mana, ya kan? Nah, jadi pepohonannya 100, nggak mungkin kita huruf mu sampai 100 ya, nggak muat lah bukunya, kertas manapun nggak muat, ya kan? Nah, ni hainan xiang tao na xie zi ne. Kamu masih harus berpikir huruf yang mana. Nah, oke, kita lihat contoh selanjutnya. Wo xiang tao le. Si anak berpikir ya. Saya terpikir oleh saya. Liang ke ren ini orang ya. Jadi liang ke ren, 2 orang, si cong adalah dari ya. Nah, cong ini artinya dari. Nah, jadi 2 huruf ren ini itu bisa digabung menjadi cong. Nah, ruko cai cia ike ren, kalaulah ditambah 1 huruf lagi, maka dia menjadi cong. Nah, jadi ada memang huruf seperti ini ya. Nah, ruko cai cia ike ren jiu chen le cong. Nah, kalau ditambah 1 huruf ren, maka dia berubah menjadi cong. Piao se ren lei hen tuo. Nah, ini mengungkapkan ya orang sangat banyak ya. Cong ini artinya sekumpulan atau sekelompok atau namanya orang banyak ya. Nah, jadi ada ren, ada cong, ada cong ya, seperti itu ya. Cong Ming, wah pintar ya. Papa Han Se Zhen Yu Xia. Nah, ayah, huruf Mandarin itu sangat menarik ya. Oke, jadi itu mengenai cerita dari Han Se Zhen Yu Xi ya. Nah, barangkali ada yang mau ditanya, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tacia Cai Cien.